Perhatiin, kita anggap dia ini adalah teman terbaik, ternyata curhatan kita kemana-mana. Padahal kita cuma pengen ada orang yang bisa mendengarkan keluh kesah kita. Jangan khawatir. Ini semua telah dilalui oleh Rasulullah SAW. Lalu bagaimana yang membuat Islam sukses sampai akhirnya sampai ke kita, sampai ke sebuah titik yang ada di dunia ini adalah sebuah kata yang bernama hijrah. Apa itu hijrah? Pindah. Kalau selama ini cari rezeki di Ponorogo ini katakanlah begitu-begitu saja. Sudah kerja siang malam tapi kok nampaknya tidak menghasilkan sesuai dengan harapan. Jangan khawatir. Pilihan teman-teman untuk hijrah, mencari rezeki, merantau di Taiwan, di Hong Kong, di Malaysia, ini bukan sebuah kegagalan. Ini adalah awal teman-teman yang akan menjadi orang baru yang lebih sukses dari sebelumnya. Amin. Jadi di momen Muharram, apa yang terjadi dengan Rasul ketika dia hijrah ke Madinah? Masya Allah, cuman punya waktu 10 tahun, Rasulullah sudah menggetarkan dua negara adidaya pada waktu itu yang bernama Persia dan juga Romawi. Masya Allah. Semangat ya, yang mau hijrah semangat. Gak usah Ustaz, kayaknya aku nih telat, umur aku udah sekian. Gak ada istilah telat untuk lebih baik. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, ingat kerjaan terbaik. Mungkin ada orang yang ngomong, oh dia itu kerja ke luar negeri, itu cuma jadi pembantu loh, ada cuma ngasuh anak kecil, ada yang tukang kebun, nggak usah dengerin. Hari ini saya kasih teman-teman jimat semangat. Mau. Apa rezeki terbaik di mata Allah? Rezeki terbaik di mata Allah bukan harus jadi bupati. Rezeki terbaik di mata Allah bukan harus jadi artis. Rezeki terbaik di mata Allah bukan harus jadi pengusaha hebat. Tetapi dalam sebuah hadis Nabi, rezeki terbaik itu adalah ketika kita menjemput rezeki tersebut, kita mengeluarkan keringat. Masya Allah. Ngendong anak sambil sholawat. Ya Allah. Kalau kita di Wonosobo, masjid, maaf ngomong, baru 3 langkah sudah ada masjid lagi. Di sana ketemu masjid susah. Benar nggak benar? Di sana maaf ngomong mau sholat, air banyak tapi takut-takut ini boleh atau tidak. Semuanya mungkin sudah di-prepare sama Ayunda, sama Bunda bagaimana cara menghadapi seperti ini. Ketika kalian melakukan ini dan istiqomah, maka demi Allah pahala kalian lebih besar ketimbang kita yang santuy dalam mengerjakan semua kebaikan yang ada di Indonesia ini. Kenapa? Karena kalian butuh tekad yang kuat. Bismillah, teman-teman yang akan berangkat jangan lagi merasa rendah diri karena kerjaan di sana adalah kerjaan ini. Jangan. Kenapa? Karena ingat, ini kata Rasul, rezeki terbaik itu adalah menjemputnya dengan keringat. Kamu perhatikan, orang yang menjemput rezeki dengan keringat, kok bisa ya gajinya 3 juta, kok cepat kebeli mobil, kok cepat anaknya bisa sekolah di situ, kok bisa ya bikin rumah buat keluarganya. Sementara ada orang yang rezekinya lebih besar dari situ, tapi kadang-kadang tidak bisa menabung untuk beli rumah. Inilah tanda-tanda berkah. Apakah sudah terbukti Ustaz? Tadi saya keliling Ponorogo, saya lihat Bunda Alimah, banyak rumah-rumah yang bagus dan mereka semuanya adalah pejuang keluarga. Ingat, kalian mungkin tidak berjihad pergi ke Palestina, tidak berjihad untuk seperti kami yang keliling ajarkan ilmu agama, tapi kalian berjihad buat keluarga kalian di rumah. Kalaupun meninggal dalam kondisi mencari rezeki, maka insya Allah jamaah semuanya meninggal dalam kondisi syahid berjuang untuk keluarga Allah. Amin ya Rabbal alamin. Terakhir, sebelum saya ke Ustaz Rasa, saya pengen cerita. Ada orang yang bekerja di zaman Imam Syafi'i Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi ada orang, dia ini punya gaji 3 juta per bulan, setiap bulan nombok 500.000. Jadi katakanlah gajinya 3 juta, pengeluarannya 3,5, artinya nombok. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Malu ya? Banyak ya? Ini adalah fenomena zaman now. Gaji kita sekian, kok malah nggak cukup, malah nombok. Biasa, orang kalau lagi susah cari nasihat dengan orang soleh.
Akhirnya murid Imam Syafi'i ini nemui Imam Syafi'i. Dia ngomong dengan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kenapa wajah kamu aut-autan? Kamu punya masalah apa? Aku puyeng, kata dia kan. Kenapa yang kamu puyeng? Gaji saya 3 juta per bulan, tapi setiap bulan saya nombok 500 ribu. Ditanya oleh Imam Syafi'i, kerjaan kamu apa? Kerjaan saya tukang susun batu bata pada zaman itu ya. Kata Imam Syafi'i, solusinya pulang dari sini, kamu temui bos kamu. Katakanlah Bu Mami Alimah lah bosnya ini. Kamu temui bos kamu, apa yang harus saya sampaikan dengan dia, wahai Imam Syafi'i? Disampaikan oleh Imam Syafi'i, kamu temui bosmu, minta bosmu turunin gaji. Gila apa gila kira-kira ya? Ini 3 juta, nombok 500 ribu, kemudian curhat dengan Imam Syafi'i, disuruh pulang, minta turun gaji. Kira-kira kalau teman-teman disuruh kayak gitu bakalan marah nggak sama gurunya ini ya? Ini guru apaan? Guru edan kali ya? Orang 3 juta aja nggak cukup, ini disuruh minta turun gaji. Tapi dia nurut dengan gurunya. Dan walaupun dia kebingungan. Pulang dia dari tempat Imam Syafi'i, akhirnya dia temui bosnya, dia ngomong, Pak Bos, Bu Bos, saya pengen ngomong sesuatu. Bosnya ini udah tahu, ini orang pasti minta naik gaji ini ya. Karena udah kebayang biasanya, kalau orang ngomong tuh biasa itu ya bunda ya. Tentunya kayak gitu. Kekurangan gajinya 5.000 kok kecil sekali, pengen nambah dong 5.500 US misalnya. Kemudian apa? Kata si orang ini, yang pekerja ini yang tiap bulan nombok 500 ribu dengan gaji 1 juta ini, mulai bulan ini saya minta tolong turunkan gaji saya dari 3 juta menjadi 2,5. Saya pengen tanya dengan Mami, pernah gak nemuin orang kayak gitu nih? Gak pernah ya? Gak pernah. Yang ada orang kayak minta naik gaji. Ini ada teman-teman yang begitu gak? Akhirnya apa? Kata bosnya, oh kalau kayak gitu mah mantul gitu kan. Kamu tak nurunin, saya siap aja nurunin. Kalau naik kamu ini gitu kan, gimana ya kan. Akhirnya apa? Bulan-bulan berlalu, nggak terasa 3 bulan. Ini orang, apa yang terjadi dalam hidupnya? Bukan dia di uangnya yang 2,5 ini, malah dia bisa nabung dan mencicil hutang. Masya Allah. Tahu nggak apa rahasianya? Inilah titik poin untuk teman-teman berangkat kerja. Dia akhirnya kebingungan, sudah 3 bulan ini aku bisa cicil hutang. Sudah 3 bulan ini aku malah bisa nabung. Padahal gajiku kecil. Dari 3 juta menjadi 2,5. Ketika gaji 3 juta, nombok 500 ribu. Akhirnya dia baru ingat dengan gurunya. Aku mau tanya deh dengan Imam Syafi'i. Kira-kira apa ini rahasianya kok bisa? Pulang dia ke tempat gurunya. Pas ke sana dengan wajah yang baru pastinya. Kalau datang kemarin aut-autan kayak teman-teman sekarang kan ada yang kebingungan, kapan aku berangkat ini? Malam-malam iya Ustaz, kami ini semangat dengarnya, tapi nggak tahu kapan berangkat. Insya Allah nanti ketemu saya lagi tahun depan. Insya Allah wajahnya sudah berubah semuanya. Terus tangan dong, masya Allah gembira ya. Karena sudah mulai bangun rumah, sudah mulai menyekolahkan saudaranya. Amin ya robbal alamin. Ketemu dengan Imam Syafi'i dengan wajah yang lebih keren. Kata Imam Syafi'i, kenapa kamu datang? 3 bulan kamu nggak datang-datang. Wahai guru, saya ini kebingungan. Apa yang membuat kamu bingung? 3 bulan yang lalu gaji saya 3 juta, nombok 500 ribu. Setelah guru nyuruh saya minta turunkan gaji 2,5 gaji saya, malah saya bisa melunasi hutang plus bisa nabung. Saya puyeng. Apa rahasianya? Apa coba jawaban Imam Syafi'i? Kamu itu kerja jadi tukang susun batu bata tadi nggak cocok digaji 3 juta. Cocoknya kamu itu gajinya 2,5. Kenapa? Karena kamu kerja ketika batu bata datang. Kalau batu bata nggak datang, kamu nyantai. Kalau kamu digaji lebih besar daripada kamu mengeluarkan tenaga, maka yang kelebihannya itu akan membuat rezekimu tidak barokah. Jangan khawatir dengan gaji kelihatan kecil, yang dicari adalah barokahnya. Sukses semuanya, tepuk tangan buat kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Kita langsung ke dai kita yang luar biasa, ganteng. Kita doakan dai kita hari ini. Wajah beliau ini auranya luar biasa loh. Kita doakan semoga hajatnya dikabulkan Allah di Ponorogo ini. Amin ya Rabbal alamin. Salah satu hajat beliau di Ponorogo ini adalah
Allah kabulkan tahun ini ketemu jodohnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan buat Dai Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ustaz Fikri lagi dan lagi promosi lagi ya. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelum saya mulai dengan salam, saya tadi perhatikan ketika Ustaz Fikri menyampaikan tausiahnya, banyak yang pada khusyuk mendengarkan. Bahkan saking khusyuknya ngangguk, terus matanya merem. Masya Allah. Masya Allah. Saya ingin tanya, ini acara kita sore hari ini apa? Sesuai dengan fakta yang ada di sini? Jangan-jangan yang ngantuk-ngantuk, ngangguk-ngangguk itu belum berbuka puasa? Ya? Masya Allah. Ini buka puasa bersama keluarga besar Alima CCUK. Angkat tangan yang puasa. Oh benar, Masya Allah. Sudah buka? Sudah buka. Pantesan tadi ngangguk-ngangguk ya. Ngangguk, Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya tausiahnya duduk atau berdiri? Berdiri. Bagusnya duduk atau berdiri? Berdiri. Berdiri. Yang mbak-mbaknya, saya tausiahnya duduk atau berdiri maunya? Berdiri. Berdiri. Baik, Masya Allah. Biar kelihatan jomblonya kalau berdiri ya. Biar kelihatan tampannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen lebih semangat lagi jawab salam saya. Tunjukkan kalau kita hidup itu penuh dengan semangat, ya. Kalau kita semangat, yakin sisi positif semuanya akan menghampiri kita. Bismillah. Assalamualaikum. Belum. Saking semangatnya langsung dijawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak Ustaz, ya? Siapa yang paling kenceng tadi jawab salamnya, nggak sabar pengen berangkat sepertinya. Amin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Allah yang maha baik, Allah yang menggenggam langit dan bumi, Allah yang mentakdirkan kita semuanya hadir di tempat ini. Kita bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, semoga kita semua yang ada di sini diberi Allah hati yang lapang. Amin. Lapangnya tempat ini, semoga hati kita jauh lebih lapang dari tempat ini. Ya, karena kalau hati lapang, hidup pasti akan terasa senang. Masih ingat dengan A.A. Gim? Ingat? Ya. Ingat? A.A. Gim itu kebetulan guru kita berdua juga. Kalau kata beliau, bila hati kian lapang, hidup sempit serasa senang. Jawab. Bila hati kian lapang, hidup sempit serasa senang. Walau kesulitan datang, dihadapi dengan senang. Bila hati rasa sempit, terus segalanya Makin sulit. Oh, Masya Allah. Terasa hidup Fit. Jawab fit aja susah bener. Lahir batin terasa sakit. Jagalah Hati. jangan kau Kau nodai. ridhonya Ilahi. Masya Allah. Sekali lagi, jagalah hati, jangan kau nodai. Masya Allah. Terus sepertinya Agim udah banyak dilupakan ya. Masya Allah. Biar semangat kita ganti. Kalau saya bilang jagalah hati, kita ganti dengan jagalah istri. Karena dari tadi saya lihat ada yang sudah punya suami, ada yang sudah punya istri. Angkat tangan yang sudah beristri. Siapa yang sudah beristri? Masnya 1, 2. Ini mas siapa? Bapak siapa namanya? Pak Aib. Baik, Masya Allah. Pak Aib boleh sini sebentar Pak Aib? Sebentar, satu kita nggak sampai. Sini Pak Aib, Masya Allah. Biar semangat teman-teman semuanya. Ya Masya Allah. Jawab pantun saya Pak Aib ya. Jagalah istri,
jangan khianati. Istrinya ada di sini? Ada di sini istrinya? Di rumah. Oh, di rumah. Luar biasa, walaupun istri di rumah tapi tetap setia ya. Iya dong. Masya Allah. Sekali lagi ya. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Insya Allah. Ridhonya istri, ridhonya ilahi. Masya Allah. Sekarang Bapak coba jawab pantun saya dengan baik. Dijawabnya cuman kalimat bu, oke? Hormati suami, bu. Hormati suami, bu. Panggilannya mama, bu, atau mimi? Sayang. Rasul, sayang. Oh, sayang. Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk dia. Masya Allah. Biar nggak ngantuk ya. Masya Allah. Siapa? Ya. Hormati suami, bu. Kok jadi bu lagi? Katanya sayang. Sayang, ya. Hormati suami, sayang. Jangan kau hianati, sayang. Ridhonya suami, sayang. Ridhonya ilahi, sayang. Doakan suami, sayang. Amin, sayang. Dari tadi sayang, Masya Allah. Kalau ada kalimat doakan, jawabannya Amin. sama-sama. Ibu-ibu juga doakan, amin ya. Doakan suami, amin. Semoga pergi haji, Amin. Relakan suami jikalau kawin lagi. Tidak. Tadi setia, sekarang amin katanya. Masya Allah. Doakan suami semoga pergilah lagi, pergi haji lagi. Tepuk tangan dong untuk beliau. Masya Allah. Terima kasih tadi ya. Masya Allah. Sesuai dengan pantun beliau tadi, semoga doanya bisa berangkat ke tanah suci lagi. Amin. Angkat tangan yang pengen berangkat ke tanah suci. Masya Allah, Mami luar biasa ya. Yang rindu pengen berangkat ke tanah suci, yang ada impian berangkat ke tanah suci, angkat tangan tinggi. Amin. Masya Allah. Yang angkat tangannya di dalam jilbab, di dalam mukena, berangkat ke tanah sucinya batas bandara aja ya. Masya Allah. Siap, mau semuanya berangkat ke tanah suci? Mau. Saya ada kisah sedikit tentang ibadah di tanah suci. Kalau tentang perihal persiapan motivasi sudah banyak disampaikan oleh Ustadz Fikri, saya ada kisah sedikit untuk kita pelajari dengan baik. Sedikit saja. Siap-siap. Yang pengen berangkat ke tanah suci, siap-siap. Saya akan ajarkan juga amalan biar kita terus berangkat ke tanah suci, terus tiap tahun berangkat, tiap tahun berangkat, tiap tahun berangkat. Ya, ada yang pengen berangkat sekali lagi ada? Ada? Kalau begitu kita latihan doanya terlebih dahulu. Siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Harus semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya pendek, gampang untuk dihafalkan. Wajib harus hafal. Allahumma balighna ila Makkah wal Madinah wal Arafah bibarokah Sayyidina Rasulillah. Hafal? Belum. Hafal? Coba sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balighna ila Makkah wal Madinah wal Arafah bibarakati Sayyidina wa Rasulih. Hafal? Amin. Hafal? Belum. Terakhir. Kali ini yang ketiga terakhir. Hitungan ketiga, siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balighna
sedikit suaranya. Allahumma 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 barik lana balikna bima razaqtana wa qina azabannar. Nampak sekali lagi kelaparan ya. Ini doanya benar buka puasa ya. Doa apa yang tadi? Doa apa? makan. Oh, Masya Allah. Konsentrasi dong ya. Siap-siap sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Balighna ila Makkah Makkah wal Madinah wal wal Arafah bibarokat Sayyidina Rasulillah. Insyaallah semua yang ada di sini diundang Allah berkah. Amin. Ya, amin ya rabbal Alamin. Dengan demikian teman-temanku yang dirahmati Allah, suatu ketika sahabat Rasulullah bernama Umar ibn Khattab, beliau melaksanakan tawaf. Perhatikan, Hajar Aswad. Ketika nanti ini pelajaran untuk teman-temanku semuanya, ketika nanti kita diberi kesempatan berangkat ke tanah suci, ketika ritual tawaf dimulai dari sujud Hajar Aswad. Mulai mengangkat tangan, mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian mulai membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai ke sudut rukun yaman membaca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sahabat Rasulullah yang bernama Umar bin Khattab ini, teman-teman, ketika beliau tengah tawaf, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ketika beliau tengah tawaf, datang seorang Arab Baduy, tinggi, hitam, besar, Pak, kemudian ikut tawaf bersama beliau. Zikirnya sama, dimulai dari Hajar Aswad sama, tetapi 7 kali putaran. Perhatikan, ini benar-benar klunya luar biasa. Ketika beliau tawaf, beliau membaca doa yang tidak pernah berubah. 7 kali putaran, doanya tetap sama. Apa doanya ketika ia tawaf? Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan aku tergolong menjadi hambamu yang sedikit, ya Allah. Putaran pertama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan aku tergolong hambamu yang sedikit, ya Allah. Tidak pernah berubah. Tidak ada doa, ya Allah, kayakan hamba, ya Allah. Kayakan hamba, ya Allah. Ya Allah, beri hamba ya Rabb rezeki yang berlimpah, ya Allah. Beri hamba rezeki yang berlimpah, ya Allah. Tidak ada. Ya Allah, berkahi umur hamba, ya Allah. Tidak ada. Yang ada kalimat doanya adalah, ya Allah, golongkan hamba menjadi golong hambamu yang sedikit, ya Allah. Golongan hambamu yang sedikit, ya Allah. 7 kali putaran tidak pernah berubah. Selesai tawaf, ditanya oleh sahabat Umar bin Khattab. Kisahnya singkat. Ta'al antum, mendekat Arab Baduy tersebut, ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Fulan, selama engkau tawaf, kenapa doamu selalu seperti itu? Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Allahumma ja'alni min ibadikal qalil. Apa maksudnya? Ya Allah, jadikan hamba tergolong menjadi hambamu yang sedikit, ya Allah. Apa maksudnya? Bukankah teman-teman orang-orang pengennya yang banyak-banyak, tapi engkau pengen yang sedikit? Apa maksudnya? Pak Haji dijawab oleh Arab Baduy tersebut, wahai Sayyidina Umar, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qalilun min ibadiyas syakur. Sekali lagi, qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit dari hambaku ketika ia meminta kepadaku, kemudian aku kabulkan doanya, mereka sedikit sekali bersyukur akan kabulnya doa tersebut.
Maksudnya apa Ustaz? Perhatikan. Saya yakin semua yang ada di sini, adik-adikku, mbak-mbakku, ya, banyak doa kepada Allah. Termasuk hari ini, di tempat ini, duduk di tempat ini sekarang merupakan bagian dari doa-doa dirimu mungkin selama ini. Ya Allah, pengen ya Allah, latihan ya Allah, pengen berangkat ya Rob ke luar negeri ya Allah, pengen kerja ya Allah di luar negeri ya Allah, pengen punya tempat yang amanah ya Allah. Allah kabulkan sekarang ini. Amin. Amin. Allah kabulkan sekarang ini. Maksudnya apa Ustadz? Jika seandainya sudah Allah kabulkan untuk doa yang sekarang ini, bersyukur. Dengan cara seperti apa? Makin taat kepada Allah, ya, menjadi murid yang baik, bekerja dengan baik, maka yakinlah doamu akan Allah tambah rezeki yang baik, akan Allah tambah nikmat yang lebih besar nantinya. Jangan-jangan banyak orang yang dia tidak bersyukur, bukan yang tambah makmur, malah tambah stres. Banyak seperti itu. Hati-hati. Keluhnya orang yang stres itu, adik-adikku, ya, mereka banyak mikir tapi jarang Zikir. Sekali lagi. Banyak mikir tapi jarang zikir. Sedikit Zikir. padahal mesti harus banyak zikir dan Sedikit sedikit mikir. banyak zikir. Mestinya harus apa? Setiap mikir menjadi Zikir. Jadi jangan stres dulu. Belum berangkat Ustadz, jangan stres. Syukuri dulu. Kerja dengan baik. Jadikan zikir. Pikiran-pikiran negatif ganti dengan pikiran-pikiran positif. Maka yakinlah, insya Allah apa yang dirimu impikan, apa yang dirimu doakan akan segera Allah kabulkan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillah, yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu positive thinking, ya. Pesan dari kami berdua, insya Allah kita semua yang ada di sini berhak akan mendapatkan apa yang kita doakan. Amin. Adikku, perhatikan, tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Ingat, tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Semuanya ada masanya, semuanya ada waktunya. Jangan jauhkan Allah, libatkan Allah dalam keadaan apapun. Ya, sepakat hari ini mulai menjadi hamba yang jauh lebih baik. Sepakat? Sepakat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususon untuk perusahaan tercinta kita A5 CCUK, untuk Mami, untuk keluarga besar, kita doakan semoga perusahaan ini semakin sukses, Amin. semakin maju. Amin. Allah jaga perusahaan ini dari Amin. orang-orang yang berniat buruk. Amin. Allah jaga perusahaan ini semoga menjadi perusahaan yang selalu Amin. amanah, Amin. memberikan kebaikan untuk semua orang-orang yang ada di tempat ini dan Amin. orang-orang di sekitaran tempat ini. Sekali lagi kita kirimkan dengan khusyuk. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita dengan tangan kita pada malam hari ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin bahwa jamaah semuanya banyak sekali harapannya. Insya Allah jangan pernah merasa kecil hati bahwa semua yang insya Allah dicita-citakan akan dikabulkan Allah. Amin.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahilladzi la Amin. yadurru ma'a ismihi Amin. syai'un fil ardi wa la Amin. fis samaa'i wa huwas samiul Amin. alim. Amin. Alhamdulillahi rabbil Amin. alamin. Amin. Alhamdulillahi Amin. rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahi Amin. rabbil alamin. Amin. Allahumma Amin. sholli ala Amin. sayyidina Muhammad Amin. wa ala ali sayyidina Amin. Muhammad. Allahumma ya ghani ya hamid, Amin. ya rabbi ya mu'id, Amin. ya rahim, ya wadud, Amin. ya jabbar, ya mutakabbir, ya khaliq ya bari, ya sami ya basir, ya zal jalali wal ikram. Tahukah siapakah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan? Orang yang akan mendapatkan kebahagiaan itu adalah orang yang menyingkirkan semua hal-hal yang menyedihkan dalam payu pikirannya. Maka dengan momen Muharram ini ya Allah, apapun masa lalu kami ya Allah, Amin. ada yang melewati masa sekolah yang sangat berat karena dia tidak lahir dari orang tua yang kaya raya. Mungkin ada di antara kami yang berani sekolah, ia membantu orang tuanya dengan berjualan, ia rela berjalan kaki. Ya Allah, jangan sampai kepahitan hidup ini menjadikan ia dendam dan marah dengan orang tuanya, tetapi jadikan ia menjadi orang yang bersyukur bahwa dengan kepahitan itu menjadi semangat untuk menjadikan hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Mungkin ada di sini yang mengalami pengasuhan yang tidak semestinya dari orang tuanya. Ada yang ditinggalkan orang tuanya ketika ia masih kecil. Ada yang sering mendapatkan perlakuan kasar dari orang tuanya. Ada kata-kata yang tidak pantas yang keluar dari orang tuanya. Bahkan begitu banyak anak yang bercita-cita, tapi orang yang pertama kali menggagalkan dan membuat cita-citanya menjadi roboh adalah dari mulut orang-orang yang ia sayangi. Maka di momen Muharram ini, jamaah semuanya, maafkan semua orang-orang yang merendahkanmu, maafkan semua orang-orang yang mencibirmu, maafkan semua orang yang menghinakanmu, dan doakan kepada Allah agar mereka semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan hinaan itu semangat untuk menjadikanmu lebih baik dari sebelumnya. Mungkin ada di antara kami yang mengalami putus cinta. Setelah dinikahi ia ditinggalkan. Setelah dinikahi bukan hanya ditinggalkan, tetapi ada anak yang harus ia urus. Maka ia dengan berat hati ingin meninggalkan buah hatinya untuk merantau ke sebuah negara yang tidak pernah ia terkunjungi sama sekali. Jangankan ia mengunjungi negaranya, berbahasa dengan negara itu pun dia tidak mampu. Ya Allah, andai ada seorang ibu yang rela meninggalkan buah hatinya dikarenakan ia merantau untuk mencari rezeki, untuk mengangkat ekonomi keluarganya, ya Allah, maka titipkanlah anak-anak ini dengan malaikat Allah yang akan menjaga. Yakin bahwa anak-anak ini dijaga oleh Allah. Yakin anak-anak ini akan diperhatikan oleh Allah. Ketika kita sudah menitipkan kepada Allah, maka tak akan ada lagi ketakutan, tak akan ada lagi kekhawatiran, karena penjaga terbaik bukanlah diri kita hakikatnya. Penjaga terbaik itu adalah Allah Rabbul Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di momen Muharram ini kami berdoa di tempat yang banyak memberikan senyum kepada warga Ponorogo ini, ya Allah. Maka jadikan tempat ini tempat yang membawa barokah, tempat yang akan memunculkan rezeki yang berlimpah ruah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan orang-orang yang berjuang di sini, ya Allah, kecipratan pahala. Karena banyak orang-orang yang terangkat derajatnya lewat dari sini, ya Allah. Jaga Alima ini, ya Allah. Jaga Alima ini, ya Allah. Terutama Mami Alima dan keluarga besarnya, ya Allah, beserta staf dan karyawannya, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Ujung doa kami ini, ya Allah, andai ada di antara kami yang telah putus asa dengan hidupnya, ya Allah, karena ia sudah mencoba berjuang untuk meninggalkan masa lalu yang kelam, ya Allah, tapi masa lalu kelam itu masih menghantuinya, ya Allah. Mungkin ada di antara kami yang kecanduan narkoba, ya Allah. Ada di antara kami ini, ya Allah, yang telah lama meninggalkan sholat, yang telah lama tidak menikmati sujud panjang di atas sajadahnya, ya Allah. Maka dengan momen Muharram ini, ya Allah, bukan hanya kami meminta rezeki kami meningkat, ya Allah, tapi kami meminta iman kami meningkat, ya Allah. Jadikan kaki kami ini
kaki yang melangkah untuk menuju kebaikan ya Allah. Amin ya Allah. Hati kami mudah ya Allah tersentuh ya Allah bila diajak berbuat baik ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, andai ada di sini anak-anak ya Allah Amin. yang bertekad untuk bekerja di luar negeri untuk Amin. mengangkat harkat Amin. martabat keluarganya ya Allah. Amin. Permudah jalannya ya Allah. Amin. Permudah jalannya ya Allah. Amin. Andai ada anak-anak di sini nun jauh di lubuk hatinya, Amin. ingin ia ya Allah, Amin. ingin ya Allah menghaji dan mengumrohkan orang tuanya ya Allah. Amin. Ya Allah jangan biarkan orang tuanya yang sudah sepuh berangkat umroh dan haji seorang diri ya Allah. Amin. Tapi kabulkan anak yang soleh ini langsung menemani orang tuanya ya Allah. Amin. Dia yang akan menggandeng tangannya, tangan Amin. orang tua yang dulu Amin, ya menggandengnya Allah. ketika kecil ya Allah. Amin. Maka tangannya yang akan Amin. menggandeng tangan orang tuanya Amin. mengitari Ka'bah ya Allah. Amin. Amin. Dia yang akan menemani orang tuanya Amin. bukan hanya bertawaf mengitari Amin. Ka'bah ya Allah, tapi juga mencium Ka'bah ya Amin. Allah. Amin ya Ya Allah. Allah ya Tuhan kami di Amin. momen Muharram ini ya Allah, Amin ya Engkau Allah. adalah Tuhan yang sama dengan Tuhannya Nabi Musa ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil Mustafa walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Teman-temanku, mari kita jadikan malam hari ini menjadi malam yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan. Yakin sekarang banyak para malaikat tengah tersenyum dengan teman-teman yang ada di sini. Amin. Yang tadi menghapus air matanya, Amin. ya, yang tadi meneteskan air matanya. Ada yang hatinya mungkin perih ketika mendengarkan doa. Maka yakinlah malaikat-malaikat yang di atas insya Allah akan mengaminkan doa-doa kita tadi. Ya. Saya ingin malam hari ini menjadi malam yang spesial. Saya pengen setelah malam hari ini semua hati kita menjadi plong. Amin. Kerja kita makin jauh lebih semangat. Yang selama ini ada beban di dalam hatinya, buangkan jauh-jauh. Amin. Yang selama ini ada luka hati, luka batin pada diri kalian, ada dendam yang tidak bisa rasanya untuk dilunaskan atau untuk diobati, malam hari ini serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen sama-sama plong, termasuk dengan sahabat, teman-teman yang ada di sini. Mungkin ada di antara kita selama kita kerja bareng-bareng, ada yang tersinggung, ada kata-kata yang sudah melukai hatinya. Ayo, malam hari ini kita sama-sama ciptakan hal yang baik, sama-sama kita berdiri, saling salaman, saling memaafkan, bila perlu saling peluk dengan baik, peluk minta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita berdiri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, kita ikhlaskan semuanya. Setelah malam hari ini tidak ada lagi yang rasa nyangkut di dalam hati, rasa dengki, iri, dendam, semuanya kita lepaskan. Setelah ini semuanya akan jauh berasa lebih indah. Masya Allah, Masya Allah. Sama-sama kita membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan sama salam salaman, kemudian boleh saling rangkul, ya, saling maafkan. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Makasih banyak. Bapak terima kasih dan
Amin ya rabbal alamin. Insya Allah dengan melapangkan dada malam hari ini, maka langkah teman-teman akan menjadi ringan dan semuanya akan cepat sampai ke tujuan. Amin ya rabbal alamin. Dari kami minta maaf, minta ridho kepada Allah, mohon ampun kepada Mami Alima beserta dengan keluarga Alima CCUK Ponorogo. Kami ucapkan terima kasih banyak, makin sukses, makin barokah. Insya Allah Allah akan makin angkat derajatnya semuanya. Buat teman-teman semuanya, doakan buat beliau agar Allah makin angkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.